terlalu teknis tadi seperti rapor pendidikan ya Bapak dan Ibu. Jadi saya akan lebih ke, nanti kita akan lebih banyak ke EDS-nya. Jadi satu, kalau untuk yang rapor pendidikan, tadi sudah disampaikan Mas Rifki, di kondisi saat ini, kita ada dua kondisi, di mana satu, ada SLB kita yang memiliki nilai di rapor pendidikan yang didapatkan dari asesmen nasional yang bisa dilaksanakan di SLB tersebut. Di kondisi kedua adalah ada bahkan sebagian besar SLB kita tidak memiliki rapor pendidikan karena tidak bisa mengikuti asesmen. Nah, karena mungkin peserta didiknya yang mungkin tidak ada yang sesuai dengan kondisi dan lain sebagainya. Dan mungkin berawal dari sini juga Bapak dan Ibu, asesmen nasional seringkali seperti halnya beberapa tahun yang lalu menjadi dasar utama ya terkait dengan eh, rapor dan lain sebagainya. Satu hal yang selalu mungkin tahun lalu pun juga kita sampaikan, satu hal yang selalu menjadi permasalahan kita adalah kemampuan anak-anak kita untuk mengikuti. Seringkali biasanya data-data yang dimasukkan saat menjelang asesmen nasional, saat DNS menjadi DNT, itu kadang kurang diperhatikan. Yang akhirnya saat pelaksanaan, Bapak dan Ibu, waduh ini ternyata si A tidak bisa, si B tidak bisa, atau mungkin berhalangan dan lain sebagainya, yang kemudian akhirnya partisipasinya tidak maksimal gitu ya. Ini beberapa kali terjadi di tahun lalu pun cukup 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 sering, cukup banyak ya. Dan harapan kami ini bisa kita kita antisipasi dari apa? Nantinya saat menjelang asesmen nasional DNS dan DNT-nya dicek. Bapak dan Ibu ya, jangan sampai yang mereka memang belum, mereka tidak bisa ikut, jangan sampai masuk dalam pendataan untuk menjadi sampling. Karena ya kita tidak mungkin memaksakan kondisi anak-anak kita yang memang mereka tidak eligible untuk melakukan itu dan mereka harus melakukan itu. Oke, tadi sudah disampaikan Mas Rifki untuk yang memiliki rapor pendidikan ya. Jadi mungkin saya akan langsung saja ke Bapak dan Ibu semuanya. Oke, jadi saya akan langsung saja. Nah, tadi ini sudah sampaikan kondisi saat Bapak dan Ibu memiliki rapor pendidikan. Sekarang saya akan menyampaikan bagaimana jika Bapak dan Ibu ternyata tidak memiliki rapor pendidikan. Ternyata Bapak dan Ibu peserta didiknya tidak ada yang eligible untuk mengikuti itu dan kemudian tidak ada di unduhan rapor. Nah, dari tahun 2023 dari tahun lalu kita sudah memberikan fitur yang tadi sudah dijelaskan Mas Rifki bahwasanya seluruh satuan pendidikan dan seluruh sekolah luar biasa tetap bisa mendapatkan lembar evaluasi diri. Jadi tetap bisa mengakses rapor pendidikan ya, tetap bisa mengakses dan bisa menggunakan evaluasi diri. Saya sekilas saja di sini untuk menyampaikan tadi kan sama ya peruntutannya. Ini saya hanya sekilas-sekilas saja. Mungkin saya akan lebih nanti kita akan mencoba membuka untuk EDS-nya. Jadi saya akan hari ini saya akan bercerita terkait EDS. Saya yakin Bapak dan Ibu sebagian mungkin sudah menggunakan dan sebagian mungkin belum gitu ya. Yang harapannya nanti Bapak dan Ibu bisa berbagi dengan yang lain terkait kenapa sih kok kita eh, memberikan EDS kepada Bapak dan Ibu dan kemudian nanti dipakai buat apa dan caranya bagaimana gitu ya. Jadi kalau kita ini alurnya, saya sampaikan alurnya. Alurnya sebenarnya sama dari rapor pendidikan karena EDS kita sematkan di rapor pendidikan. Untuk mengunduhnya, Bapak dan Ibu silahkan masuk di akun rapor pendidikan masing-masing, menggunakan akun masing-masing untuk bisa mengunduh EDS-nya. Tadi tetap satu pintu ya, semuanya dari rapor pendidikan. Kemudian diisi, kemudian diterapkan. Nah, yang sedikit berbeda mungkin tahun ini harapan kami, tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur juga, kami ingin mendapatkan feedback. Feedback dari apa itu? Kalau sebelumnya tahun lalu mungkin kita EDS itu belum pernah kita coba collecting, kita kumpulkan ya. Dan tahun ini harapan kami adalah kami bisa mendapatkan feedback masukan terkait dengan EDS yang sudah diisi oleh Bapak dan Ibu. Nanti akan coba saya jelaskan. Oke, saya next ini tadi tata caranya. Kemudian saya yakin sama, saya tidak perlu lagi menjelaskan identifikasi refleksi benahi gitu ya. Saya rasa tidak perlu lagi saya jelaskan. Bapak dan Ibu, saya yakin 2 tahun ini sudah cukup memahami terkait dengan alur perencanaan berbasis data. Kemudian termasuk juga bagaimana saat nanti masuk di Arkas dan lain sebagainya. Oke, nah di sini Bapak dan Ibu
eh, lebih baik mungkin kita akan coba langsung membuka filenya ya. Saya ingin bercerita nanti melalui file saja. Saya akan bercerita melalui Excel yang saat Bapak dan Ibu unduh gitu ya. Mungkin saya izin saya stop share dulu, saya ganti dengan file Excel dan kita mungkin langsung simulasi saja agar lebih mudah, agar kita tahu pasti posisinya seperti apa dan apa saja yang berubah dan lain sebagainya. Oke, sebentar. Baik. Oke. Baik. Oke. Bapak dan Ibu, eh, sudah berapa banyak kira-kira yang sudah mengunduh file EDS ini ya? Saya masih kemarin kita ngecek di dashboard ternyata cukup banyak SLB yang sudah mengakses untuk rapor pendidikan dan juga sudah mengunduh EDS. Namun apakah ini sudah termanfaatkan? Nah, ini yang coba akan kita gali gitu. Baik, Bapak dan Ibu, di hari ini kita akan membahas sebenarnya EDS yang dimaksudkan EDS yang di sini seperti apa sih untuk SLB. Kalau yang tadi untuk filosofi rapornya dan lain sebagainya sudah tadi dijelaskan Mas Rifki ya. Jadi begini, Bapak dan Ibu, karena di kita dalam pengukuran kondisi satuan pendidikan yang saat ini ada di rapor pendidikan, banyak dari SLB yang mungkin belum bisa ikut atau tidak bisa ikut karena kepesertaannya, maka kita butuh tools. Sebenarnya Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu, apalagi kepala sekolah ya, apalagi kepala sekolah penggerak dan lain sebagainya, saya yakin di setiap sekolah melakukan evaluasi masing-masing sebenarnya. Mungkin di setiap tahun pun itu akan dilakukan, saya yakin itu. Saya yakin SLB mungkin setiap tahun melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang dilakukan dalam satu tahun ini gitu ya. Nah, bentuk-bentuk evaluasi yang dilakukan bisa jadi di setiap sekolah, di setiap kepemimpinan punya strategi dan metode masing-masing begitu. Pada dasarnya, prinsip EDS itu sama. Prinsip evaluasi itu sebenarnya sama. Melihat kondisi sekolah kita seperti apa sih. Lalu kenapa Mas? Kok ini EDS-nya dibikinkan form seperti ini, terus kita harus ngisi kenapa? Mungkin ini pertanyaannya mungkin dirasa, oh di tempat kami tidak bisa ini, dan lain sebagainya. Nanti kita lihat gitu ya. Dan kenapa harus ada hal seperti ini? Gitu. Pertama, terkait dengan alat bantu bagaimana kita menstandarkan sesuatu. EDS ini, Bapak dan Ibu, dalam perjalanannya, EDS ini kami coba kembangkan dari mana? Dari survei lingkungan belajar yang juga dilakukan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Hal-hal di dalamnya kita coba sedekat mungkin dengan indikator-indikator yang ada di rapor pendidikan. Meskipun EDS ini tidak bisa kita bilang, oh ini sebagai pengganti rapor, masih sangat jauh. Karena apa? Rapor pendidikan didapat dari nilai-nilai yang objektif. Dari hasil AKM, dari siswa-siswa, kemudian dari survei lingkungan belajarnya, dan lain sebagainya. Ada banyak hal dari Dapodik, dari SIMPKB, dan lain sebagainya. Sementara untuk EDS, ini adalah murni subjektif. Kenapa subjektif? Karena yang membuat hanya kita. Makanya di awal kami jelaskan di sini, di pengantar, pertama, dokumen ini adalah alat bantu untuk Bapak dan Ibu. Alat bantu jika Bapak dan Ibu yang punya rapor, silahkan diutamakan rapornya. Rapor dulu. Kalau ada, pakai itu dulu. Karena tuntutannya sama kok. Dan itu akan lebih objektif. Gitu ya. Oke, kemudian saya akan lihat ini yang sangat dianjurkan di poin 4. Kenapa sih kok untuk EDS? Sebenarnya ini bisa aja loh. Ini diisi, mungkin yang ngisi mungkin hanya saya Mas Agung saja ngisi bisa loh ini. Bisa. Siapa saja bisa kok. Bahkan mungkin dari kepala sekolah yang ngisi bisa. Operator yang ngisi bisa. Siapa saja. Apakah misalkan siapapun yang mau ngisi boleh, bisa. Tetapi apakah itu akan berguna? Belum tentu. Gitu ya. EDS pada dasarnya, pada prinsipnya tidak akan ada gunanya jika Bapak dan Ibu mengisinya sendirian. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu dalam sebuah kelembagaan perlu juga melihat dari banyak sisi. Jadi EDS ini untuk bisa digunakan harus dikerjakan dengan berdiskusi.
kepala sekolah, mengajak serta guru-guru, tenaga kependidikan gitu ya. Orang tua boleh-boleh, siapa saja boleh. Jadi ini hal yang mendasar dulu yang harus kami tekankan dulu dalam pengisian EDS. Karena tidak akan ada gunanya jika ini cuma hanya subjektif, bukan hanya dari satu orang gitu ya. Karena yang kita lihat adalah keseluruhan dalam sebuah lingkungan satuan pendidikan. Nah, kemudian satu prinsip satu lagi yang harus juga dipegang saat kita mengisi EDS adalah satu apa? Jujur. Jadi kejujuran pengisi itulah yang menentukan. Karena ini hanya alat bantu ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi ini alat bantu. Kejujuran Bapak dan Ibu semuanya dalam berdiskusi, dalam mengisi EDS, itulah yang menentukan seperti apa gambaran yang nanti akan didapatkan oleh Bapak dan Ibu. Nah, tanpa dua hal itu Bapak dan Ibu, EDS ini akan kurang maksimal. Ya, jadi sekali lagi, lakukan pengisian EDS ini tidak sendirian, tapi bersama dengan guru-guru dan tenaga kependidikan yang lainnya, dengan berdiskusi. Kedua, kita harus sama-sama terbuka, kita sama-sama jujur dengan kondisi yang ada, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada petunjuk pengisiannya dan lain sebagainya. Bisa dibaca, saya yakin Bapak dan Ibu silakan dibaca sendiri gitu ya. Ini bisa kita baca, nanti penamaannya bagaimana. Ini sebenarnya hanya untuk mempermudah Bapak dan Ibu dalam nanti menyimpan file dan lain sebagainya. Kemudian identitas. Kami sertakan di sini ada identitas satuan pendidikan untuk diisi. Ini bisa diisi nama pendidikan, SLB Agung. Oke, ini bisa diisi NPSN, silakan diisi sesuai dengan kondisi Bapak dan Ibu. Ini diisi kondisi sekolahnya ya, diisi karena apa? EDS ini tidak personal, ini untuk tadi, karena ini dari satuan pendidikan dan dilakukan bersama-sama yang mengatasnamakan sebuah satuan pendidikan. Makanya di sini ada identitas satuan pendidikan. Gitu ya. Nanti diisinya kapan, apakah itu dari rapat atau apa, tanggal berapa, diisi saja. Bisa diisi misalnya tanggal berapa pembuatannya, November atau oh maaf hari ini kok November, Februari ya, sampai salah tahun ini. Oke, dan nanti diisi sampai dengan selesai. Di sini tujuannya apa? Untuk mempermudah kapan kita pengisian dan ini bisa dilegalkan dengan cara apa? Ditandatangani oleh kepala sekolah yang memimpin. Oh ini loh, ini bukti dari hasil diskusi kita gitu ya. Karena kan bisa dicetak juga gitu ya. Jadi bukti yang kita melakukan ini bersama-sama dengan guru dan lain sebagainya. Oke, setelah mengisi ini lengkap, kita menyediakan satu panduan evaluasi diri. Kenapa ini kami sendirikan? Sebelum Bapak dan Ibu memulai, kami perlu menjelaskan dahulu kepada Bapak dan Ibu untuk mengisinya seperti apa sih panduan ini. Jadi basis-basisnya apa saja kayak tadi. Oh ini tidak bisa loh sendirian, harus dengan yang lain, dengan guru, dengan tenaga kependidikan dan lain sebagainya. Nah, kemudian hasil evaluasi bukan rapor satuan pendidikan. Iya betul, karena saya sampaikan tadi ini adalah penilaian subjektif dari kita. Dari kita dalam artian kita, nih guru dan kepala sekolah, kemudian tenaga kependidikan, gitu ya. Kemudian tidak beresiko karena yang Bapak Ibu isi ini tidak akan berhubungan dengan apapun. Ini murni sebagai bahan evaluasi satuan pendidikan. Ya. Kemudian prosesnya. Kenapa kok prosesnya yang utama? Kenapa bukan hasil dari idesnya yang utama, Mas? Karena proses dari Bapak dan Ibu berdiskusi inilah yang akan menentukan fungsi dari EDS yang kita buat. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini untuk yang sebelum kita mengisi identifikasi layanannya dan lain sebagainya. Tadi sudah jelaskan Mas Rifki, ada beberapa indikator-indikator yang di rapor pendidikan juga menjadi prioritas gitu ya. Namun tidak seluruh indikator yang ada di rapor pendidikan terfasilitasi dalam EDS. Karena EDS dilakukan secara manual. Alat bantu ini kami hanya membantu di beberapa indikator saja, khususnya indikator prioritas. Di mana indikator prioritas itu yang kita anggap hal-hal yang mungkin layak untuk kita prioritaskan dan berhubungan sangat erat dengan peserta didik. Tapi dengan satu syarat itu tadi karena kita lakukan dengan subjektif, maka tidak bisa hal-hal yang bersifat objektif kita masukkan. Contohnya, untuk mengukur kemampuan literasi numerasi.
Tidak bisa kita ngukur kemampuan, oh ini kemampuan literasinya Mas Agung berapa ya? Oh kemampuannya Mas Agung literasinya baik atau literasinya buruk misalkan. Kita tidak bisa seperti itu. Karena untuk mengukurnya harus dengan assessment. Harus ada alat pengukuran yang pasti secara objektif. Maka literasi, numerasi kami tidak bisa mengukur di sini. Jadi di EDS kita tidak mengukur kemampuan untuk literasi dan numerasi. Ya, jadi kita akan mengukur hal-hal yang umum. Ada beberapa indikator yang kita masukkan sebagian di dimensi A, D, dan E. Nanti akan kita jelaskan kenapa indikator itu, gitu ya. Nah, ini tadi sama, kita harus melakukan bersama-sama. Kemudian ini untuk perencanaan berbasis data. Oke, hasil evaluasi diri untuk perencanaan berbasis data. Maksudnya apa? Yang Bapak dan Ibu lakukan nantinya setelah mengisi ini, dokumen EDS ini bisa menjadi dokumen resmi karena ini dilakukan oleh rapat bersama antara kepala sekolah dan guru ya, terkait untuk mengevaluasi hasil evaluasinya. Oh, ini hasil evaluasi yang kami lakukan secara mandiri untuk sekolah kami, Pak. Bu, gitu ya. Mungkin dengan pengawas, mungkin dengan dinas, silakan disampaikan. Bisa, bisa. Jadi ini alat bantu yang kita sediakan begitu. Kemudian nantinya juga bisa digunakan untuk perencanaan ARKAS. Kenapa begitu? Karena hasil evaluasi, kita tahu akar permasalahannya, kita ada rekomendasi untuk perbaikannya, kita bisa membuat perencanaannya, kita bisa menghitung anggarannya. Jadi ini. Nah, ini kami memberikan langkah-langkah di sini di panduannya, pelajari indikator di rapor pendidikan. Saya yakin itu tadi Bapak dan Ibu juga sudah cukup tahu lah ya indikatornya. Kemudian cara mengisinya gitu ya. Oke, di lembar evaluasi diri kita memang memberikan pilihan bukan pilihan antara ya dan tidak. Tetapi kami lebih berpikir pada intensitas. Intensitasnya gitu ya, intensitasnya. Dan ngisinya tidak boleh copy paste. Harus diisi dengan huruf X. Ini kami cantumkan kenapa? Karena nanti kalau kita ngisinya copy paste, Excel-nya nggak bisa baca. Ya, itu jadi kita harus ngisi manual dengan huruf X. Itu harus kita isi manual. Karena beberapa case terjadi diisi teman-teman dengan copy paste dan nilainya tidak muncul. Oh ya pasti. Karena sistemnya tidak membaca saat itu dipastekan. Seperti itu. Kemudian harus diisi penuh. Evaluasi ini angka atau mungkin penilaiannya tidak akan muncul jika ada baris yang terlewat. Ada baris yang terlewat. Nanti akan kita coba tunjukkan gitu ya. Dan jika tidak lengkap maka akan ada baris yang terlewat, maka nilainya tidak akan muncul. Oke. Nah, ini beberapa notes. Oke. Nah, intensitas yang kami masukkan adalah tidak pernah, jarang, kadang-kadang gini ya. Kadang orang berpikir, ini ngapain Mas kok kita ditanya kayak gini gitu ya. Pertama, Bapak dan Ibu, sama halnya saat begini. Berapa kali sih Bapak dan Ibu melakukan evaluasi? Apakah satuan pendidikan melakukan evaluasi? Bisa jadi jawabannya intensitas kan? Apakah kita sering melakukan, oh mungkin kita tiap minggu melakukan evaluasi sebelum tutup minggu kita biasanya ngumpul untuk evaluasi misalkan. Bagaimana jika yang dilakukan misalnya evaluasi pembelajaran dilakukan seminggu sekali dengan yang 1 bulan sekali misalkan. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi basis kenapa di lembar evaluasi itu juga kami menanyakan terkait dengan intensitas. Lalu ada juga pertanyaan loh Mas, berapa lama intensitasnya Mas? Ada pernyataannya intensitasnya mungkin dalam setahun ini. Ya tidak usah muluk-muluk lah. Kondisi saat kita mengisi saja. Ya, kalau misalnya intensitas kita melihat di kondisi saat kita mengisi saja. Tidak perlu, oh kita harus ngitung rapat kita dalam 1 tahun berapa ya. Oh saya pernah melakukan 25 kali rapat. Tidak usah. Sepengetahuan kita saat kita berkumpul dengan diskusi seberapa. Karena kesepakatan inilah yang lebih penting untuk diketahui, untuk menilai dari tadi. Jika kepala sekolah, guru-guru sama-sama jujur, ya kita terbuka, open. Oh, kita memang nggak pernah melakukan kok. Oh, kita melakukan kok, dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, lalu kita masuk ke lembar berikutnya. Kita bisa klik ini atau dipilih bisa. Oke, nah ini lembar yang saya sampaikan tadi. Lembar evaluasi diri. Tadi juga saya sempat baca di chat, wah banyak mungkin pernyataannya masih belum mewakili barangkali. Oke, Bapak dan Ibu, dalam mengisi lembar evaluasi diri ini kayak tadi, apa sih gunanya Bapak dan Ibu atau apa sih pentingnya yang tadi saya sampaikan untuk berdiskusi? Pertama, pernyataan-pernyataan yang ada ini kami mencoba untuk sedekat mungkin
menyesuaikan dengan indikator-indikator di rapor pendidikan. Beberapa hal yang menjadi kunci, beberapa yang menjadi kunci pernyataan-pernyataan kondisi, itu yang kami coba masukkan dalam sebuah bentuk-bentuk pernyataan. Namun tidak kok akhirnya terus satu pernyataan akhirnya menjadikan itu sebagai satu nilai indikator. Tidak. Indikator tidak didapatkan dari misalkan ini ya. Misalkan siswa tersenyum menyapa terus kemudian dijawab di sini misalkan sering. Terus kemudian ini akan ada nilai yang baik di bagian mananya. Tidak. Pasti tidak akan keluar. Karena nilai itu baru akan keluar jika seluruh pernyataan ini diisi oleh Bapak dan Ibu. Makanya kami memberikan status pengisian jika belum diisi maka akan tulisan belum. Jika sudah diisi maka akan berubah menjadi sudah. Kenapa kami berikan itu? Ini untuk kontrol mempermudah agar tidak ada pernyataan yang terlewat untuk dijawab. Ya, karena saat ada pernyataan yang terlewat dijawab, maka kami tidak akan bisa menilai itu. Di Excel-nya tidak akan bisa menilai itu. Apa ini yang akan dinilai? Karena tidak ada isinya gitu ya. Makanya kami memberikan kontrol itu pada Bapak dan Ibu dalam pengisiannya. Oke, teknisnya kayak tadi, mengisinya harus diisi dengan huruf X ya. Tidak bisa seperti ini. Kontrol C, kemudian kontrol V. Nggak bisa, nggak kebaca. Meskipun terbaca sudah, tapi sistem tidak akan bisa membaca jika Bapak dan Ibu copy paste. Jadi harus diisi secara manual. Diisi pakai huruf X. X. Berdiskusi, ngobrol. Kita misalkan di berdiskusi, mungkin misalkan saya kepala sekolah dengan guru-guru. Oh, ini ada Bapak dan Ibu, ada pernyataan nih, siswa tersenyum atau menyapa atau mengucapkan salam ketika bertemu dengan warga sekolah, misalkan. Oke, di kondisi sekolah kita seperti apa sih, Bapak dan Ibu? Anak-anak kita bagaimana ya? Kalau ketemu orang lain, ketemu mungkin ada tamu, mereka gimana? Apa sudah saling menyapa, misalkan? Ini kondisi yang bisa dilihat atau dirasakan langsung oleh Bapak dan Ibu selaku kepala sekolah dan guru. Ini bukan pernyataan yang misalnya yang isi siswanya tidak, tapi berdasarkan sisi Bapak dan Ibu yang mengisi. Bapak dan Ibu memandang anak-anak Bapak dan Ibu seperti apa? Apakah mereka sudah seperti ini? Oh, mereka kalau ketemu orang sudah senyum loh, misalkan. Oh, ternyata dari guru, Pak, di kelas 1 atau mungkin di kelas yang 2 SMA ini teman-teman kayaknya mereka masih beberapa anak masih acuh, misalkan. Nah, ini kita mesti sepakati bersama. Itulah pentingnya. Tadi saya sampaikan tidak bisa diisi sendiri. Kalau diisi sendiri nanti hanya berdasarkan saya, tidak diskusi dari warga sekolah. Jadi pengisiannya seperti itu. Saat kita sudah mengisinya, Bapak dan Ibu, kita langsung coba praktek ya. Akan kita isi dengan huruf X. Jadi kita mengisi. Tidak banyak pernyataan yang ada di sini, Bapak dan Ibu, tidak banyak. Hanya ada beberapa, hanya 100 sekian kalau tidak salah. Nggak banyak kok, hanya 100 sekian saja ya. Jadi harusnya kalau 100 sekian didiskusikan, diajak ngobrol, ya tidak mungkin lebih dari 2 hari kayaknya, gitu ya. Kayaknya nggak mungkin lah ya, kayaknya nggak sampai panjang-panjang. Hanya sekian menit, sekian jam mungkin Bapak dan Ibu, selama itu efektif, saya yakin bisa terselesaikan gitu ya. Oke, kemudian pernyataan kita lanjutkan, misalkan, oh ini oke, anak-anak kita sudah sering kok, oke. Merusak tanaman lingkungan sekolah, oh iya, taman kita selalu rusak ini, kita ternyata apa namanya di bagian sisi ini kita selalu rusak. Oke, berarti masih masih apa namanya yang merusak taman teman anak-anak masih sering ya merusak taman ya. Oke, oh, ternyata masih sering merusak taman. Silakan diisi sesuai dengan kondisinya. Ya, kalau misalnya ada teman-teman yang ibadah, anak-anak kita gimana sih? Nah, saya paham betul Bapak dan Ibu, saat posisi di SLB mungkin kayak tadi, oh anak-anak kita ini kebanyakan autism Mas. Kalau kita tanya seperti ini, nah makanya kami di pernyataan-pernyataan yang ada, ini adalah pernyataan yang kondisi yang bisa dilihat atau diobservasi oleh kepala sekolah maupun guru. Apa yang dilakukan anak-anak saya? Gitu ya. Kondisi-kondisi seperti ini, apakah ini, oh anak-anak saya ternyata begini. Ini yang dari sudut pandang Bapak dan Ibu selaku pendidik, gitu ya. Ini pernyataan-pernyataan yang kita isi. Makanya pelibatannya pun ini hanya mungkin dengan kepala sekolah, dengan guru, gitu. Melihat kondisi anak-anak kita. Ini berdasarkan yang apa yang kita observasi, yang kita lihat ya, dari kita, dari kepala sekolah maupun guru dan pendidik. Ini saya coba isi saja. Jadi filosofinya seperti itu, Bapak dan Ibu. Pernyataannya ada beberapa hal. Dan kalau saya ditanya Mas Agung, ini dari baris kedua ini dukung indikator yang mana? Waduh, ini saya juga bingung. Karena pernyataan ini coba kita acak
untuk kita membuat penilaian yang seideal mungkin. Jadi tidak selalu saat Bapak dan Ibu mengisi semuanya hampir selalu atau mengisi sering terus akhirnya pasti ketahuan indikatornya baik semua. Nggak bisa, gitu ya. Tidak seperti itu. Karena apa? Bisa jadi ada pernyataan-pernyataan ternyata mungkin indikatornya bukan ada di situ. Saling silang. Mungkin ada nomor satu berkaitan dengan nomor 100 misalkan. Itu acaan yang ada di evaluasi ini yang kami coba buat untuk apa? Satu itu tadi, jika Bapak dan Ibu ternyata mungkin salah salah persepsi, masalah persepsi apa? Malah yus daripada nganggur tak isi sendiri, tak isi semua, sering semualah, tak misalkan, diisi semua misalkan. Diisi X sampai bawah X semua misalkan kayak gini diisi semua. Untuk menghindari hal seperti itulah, makanya pernyataan-pernyataan yang ada pun tidak kita gabungkan dalam sebuah. Oke, nomor satu pasti akan menyelesaikan di urusan nomor sekian, tidak. Gitu ya. Jadi harus diisi semuanya secara lengkap. Dan kemudian jika Bapak dan Ibu salah mengisi, kayak tadi contohnya, ngisi udah X terus ternyata X lagi. Akan muncul notifikasinya cukup satu kali aja, nggak usah dua kali. Satu kali bisa di-cancel, bisa diisi X lagi. Misalnya ini kita isi, ini sambil saya run through, sambil saya isi, sambil kita cerita gitu ya. Kita coba isi, misalkan, mohon maaf, ini saya ngisinya acak ya. Ini contoh yang tidak baik, kalau saya ngisinya acak, Bapak dan Ibu nggak boleh ngisi kayak saya, ngisinya harus dengan diskusi gitu ya. Ini untuk menunjukkan saja nanti Bapak dan Ibu beberapa efek jika apa yang kita lakukan ini nanti seberapa nanti berefek kepada hasil yang kita dapatkan dari EDS ini, gitu ya, sambil run through. Jadi itu Bapak dan Ibu, pernyataan-pernyataan yang ada di sini itu berisi berbagai hal yang mungkin menurut Bapak dan Ibu, ini apa ini kok masa mempertanyakan siswa menyimak guru saat menjelaskan materi pelajaran dong. Duh, kenapa harus mempertanyakan ini gitu. Saya sering kali kemarin di apa namanya ada beberapa sekolah yang menanyakan kenapa harus menanyakan hal seperti itu gitu ya. Satu, kami menanyakan hal-hal yang cukup sederhana yang bisa diobservasi oleh kepala sekolah maupun guru dengan mudah. Sebenarnya itu. Jadi, dan ini pun kami mencoba agar sedekat mungkin dengan survei lingkungan belajar yang pernah dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu melakukan pembelajaran eh, apa namanya untuk pengisiannya. Jadi ini pernyataan-pernyataan yang menurut kami kemarin kita sudah coba komunikasikan dengan teman-teman yang sedekat mungkin. Saya coba selesaikan dulu ya. Saya coba selesaikan dulu agar lebih ini. Saya mungkin agak acak saja ya untuk ngeceknya kita coba acak saja. Oke, jadi kita coba sambil ngisi acak. Intinya tidak boleh satupun pernyataan di sini yang tidak diisi. Jadi semuanya harus diisi. Saya coba untuk pakai ini aja ya, Perena ya. Kemudian Bapak dan Ibu dalam pengisian lembar EDS ini pastikan Bapak dan Ibu saling menghargai pendapat ya. Karena apa? Bisa jadi sudut pandang dari seorang guru, sudut pandang dari kepala sekolah dan lain sebagainya. Ini akan sangat menentukan. Bagaimana menentukan kondisi? Oh, sekolah ngasih hari libur dan nanti dipikir kepala sekolahnya, waduh ini guru saya kok jawabannya gini ini, wah ini nggak enak-enak ini. Ya kita harus sama-sama terbuka ya. Karena itu PDS ini bisa berguna jika hanya dan hanya jika dilakukan dengan cara seperti itu. Jika kita saling menutup, kita tidak saling terbuka dengan kondisi, ya ini tidak akan ada gunanya. Karena jawabannya otomatis, ya yang Bapak Ibu oke saja lah. Jangan-jangan nanti malah dipasrahkan. Yang buat Bapak Ibu kepala sekolah oke saja silakan diisi. Wah ini yang nanti malah jadi kesalahan fatal dalam pengisiannya. Karena nanti tidak akan bermakna baik. Jadi prinsipnya tetap dilakukan bersama-sama, kemudian saling terbuka dan jujur. Gitu ya. Oke, sudah sampai. Ini kalau kita cek, Bapak dan Ibu, sudah seluruh indikator saya isi. Oke, bayangkan saat kondisi mengisi ini, Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan semuanya, hasil dari diskusi semuanya. Oke, kita sudahi. Oke, ini kita sudah diskusinya. Sekarang hasil dari diskusi kita ini apa?
Saat kita sudah menyelesaikan semuanya, kita bisa melihat kondisi kita seperti apa sih berdasarkan pernyataan-pernyataan yang sudah kita berikan, gitu ya. Apa sih kondisinya misal? Oke, kita cek kemudian di lembar identifikasi. Maka, nah dari sini akan muncul beberapa hal sebelum Bapak dan Ibu melihat hasilnya, indikator tadi yang tadi di rapor pendidikan. Oh, kita punya ada 6 hal prioritas loh sebenarnya untuk pendidikan dasar dan menengah itu. Ada literasi, ada numerasi gitu ya, ada indeks karakter, kualitas pembelajaran, iklim keamanan sekolah dan iklim kebinekaan. Tapi seperti saya sampaikan tadi, di EDS tidak bisa kita mengukur sesuatu yang harus diukur secara objektif. Yaitu literasi, numerasi. Tapi yang karakter, kemudian kualitas pembelajaran, iklim keamanan, iklim kebinekaan masih cukup relevan jika itu dituangkan atau kita melihat dari sudut pandang kita selaku pelaku dalam hal observasi di satuan pendidikan. Makanya kami sertakan penjelasan di sini agar tidak salah paham ya. Oke, nah termasuk pengisiannya. Nah, oke, kondisi yang kita hasilkan tadi Bapak dan Ibu, contohnya ya, kita sudah mengisi penuh. Hasil yang kita isi penuh, ini ternyata hasilnya seperti ini. Nah, dari masing-masing indikator yang ada, kita bisa melihat capaian karakter kita sedang. Kemudian Bapak, loh, masa karakter saya sedang? Wah, harusnya ini baik, Mas. Ini bukan saya yang menentukan, tapi dari pengolahan hasil evaluasi yang dilakukan berdasarkan jawaban yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Ya, kondisi ini. Lalu, 4 indikator utama akan selalu muncul di atas. Seperti saya sampaikan tadi, saya agak ke atas, ada 4 indikator utama. Karakter, kualitas pembelajaran, iklim keamanan, dan iklim kebinekaan. Tanpa literasi numerasi ya, karena literasi numerasi tidak bisa diukur dengan subjektif. Maka 4 ini akan selalu muncul di paling atas, Bapak dan Ibu. Nah, baru 4 di bawahnya, ada 4 lagi, ini akan muncul urut sesuai dengan skor atau poin dari jawaban Bapak dan Ibu. Yang paling rendah pasti akan muncul di atas. Contoh kalau di sini mungkin yang paling rendah adalah program dan kebijakan sekolah. Ada E5, apa saja sih E5 itu gitu kan. Terus kemudian di bawahnya ada D3, kepemimpinan instruksional dan lain sebagainya. Nah, dari hasil ini Bapak dan Ibu, apa yang harus kita lakukan saat kita posisi tahu, oh ternyata kualitas pembelajaran kita sedang. Padahal harusnya harapan kita baik semuanya. Kan gitu. Kemudian apakah kita akan diam saja gitu ya? Nah, dari hasil yang ada seperti ini, Bapak dan Ibu silahkan menentukan. Bukan kami yang menentukan, tapi Bapak dan Ibu sendiri yang menentukan. Oke, kalau melihat hasil seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Apa yang sekolah saya harus lakukan? Mana yang harus saya prioritaskan untuk saya selesaikan di tahun ini? E5 kurang, program kebijakan sekolah kurang. Tapi karakter sama kualitas pembelajarannya kok ya kurang. Mana yang harus saya prioritaskan? Apakah harus yang selalu warna merah? Belum tentu. Dalam menentukan prioritas, pastikan Bapak dan Ibu sesuaikan dengan kondisi Bapak dan Ibu. Yang tahu lebih kondisinya adalah Bapak dan Ibu. Dan utamakan yang berhubungan langsung dengan kondisi atau capaian hasil belajar anak-anak kita. Contoh yang paling dekat apa? Ya, indikator prioritas yang paling utama. Apalagi karakter, kemudian kualitas pembelajaran. Jika karakternya saja masih kurang, lalu bagaimana dengan yang lain? Jika kualitas pembelajarannya kurang, bagaimana kita bisa memberikan hal yang lebih baik ke yang lain? Kan begitu. Silakan. Nah, berapa Mas yang harus kita pilih untuk kita intervensi? Sesuaikan dengan kondisi juga. Apakah semuanya harus kita intervensi untuk menentukannya? Tidak. Bapak dan Ibu boleh memilih satu, boleh. Boleh. Malah mungkin akan lebih fokus. Oh, tahun ini saya akan menyelesaikan eh, kualitas pembelajaran saya. Oh, tahun ini saya akan memilih 2 saja untuk saya coba selesaikan. Nanti kita coba evaluasi lagi. Boleh, boleh. Jadi tidak harus kalau dipilih nanti akan muncul di sebelah kanan apa yang Anda pilih, silakan diklik pakai pakai klik. Kalau misalnya dipilih semua boleh nggak? Boleh. Boleh saja dipilih semuanya. Tapi dengan memilih semuanya, apakah Bapak dan Ibu yakin untuk bisa menyelesaikan semuanya? Kalau dari kami, lebih baik fokuskan kepada sesuatu yang menurut Bapak dan Ibu jauh lebih penting. Misalkan,
Ada yang memilih, oke, saya tahun ini saya akan lebih berfokus kepada kualitas pembelajaran dan kemudian karakter anak-anak saya. Saya cukup memilih dua saja. Cukup untuk kita coba selesaikan. Kita tidak perlu muluk-muluk untuk menyelesaikan semua hal dalam waktu bersamaan. Tapi kita berfokus apa yang akan kita selesaikan. Itu yang jauh lebih penting. Jadi silakan dipilih, tidak harus semuanya, mana yang menurut Bapak dan Ibu difokuskan tahun ini. Dan yang menentukan adalah Bapak dan Ibu sendiri. Ya, setelah dipilih Bapak dan Ibu, misalkan ini ya, ini misalkan dipilih dua ini, silakan nanti di sini kami sediakan rekomendasi yang nantinya sebenarnya saat Bapak dan Ibu saat sudah punya posisi hasil evaluasi seperti ini, rekomendasi itu tidak akan jauh berbeda dari Bapak dan Ibu yang jika punya permasalahan di level yang sama dengan skor yang di level keduanya sama, yang lain itu akan menemukan hal yang sama bisa jadi. Karena rekomendasi kita bersifat umum, bukan spesifik ke sekolah. Rekomendasinya bersifat umum, gitu ya. Dari apa namanya nanti kita lihat rekomendasinya, coba kita buka. Oke, akan muncul di lembar sini ya Bapak dan Ibu, di rekomendasi ini akan muncul inspirasi-inspirasi kegiatan. Nah, tadi kan kita memilih dua ya, ada karakter dan kualitas, maka juga hanya akan muncul dua. Kalau nanti Bapak dan Ibu pilihnya 8, ya 8-8-nya akan muncul di sini. Ya, jadi kita hanya pilih dua, kita akan fokus saja. Atau mungkin kalau perlu ini misalnya kita contoh kita ambil satu misalkan, ya nggak apa-apa. Mana yang akan lebih kita utamakan? Nah, inspirasi Bapak dan Ibu, sekali lagi, inspirasi benahi ini bukanlah suatu hal mutlak yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Seringkali kita salah dengan kata-kata, oh kita kasih contoh. Nah, saat kita memberikan kata contoh itu biasanya contohnya yang dipakai. Itu yang seringkali itu ya. Padahal ini hanya pematik sebenarnya. Rekomendasi PPD itu bentuknya adalah pematik untuk Bapak dan Ibu untuk mengeksplorasi lebih dalam terkait apa-apa saja sih. Tadi sudah kita ketahui, oke, ada masalah di karakter kita yang ternyata masih sedang, belum baik, masih sedang. Setelah kita lihat dari akar masalah ini kok muncul kebinekaan global sama gotong royong didapat dari mana, Mas? Kok hanya munculnya dua? Ini didapat dari hasil evaluasinya yang Bapak dan Ibu isi tadi. Saya tidak tahu bagian mana tadi yang ternyata akhirnya menimbulkan ini akhirnya rendah ya, saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi ternyata ada masalah di sini. Kalau itu hasil diskusi, ya kita harus yakini itu. Oh ini tadi hasil diskusi ya, evaluasi hasil diskusi ini hasil evaluasinya. Ya otomatis di sini munculnya ini ya harus kita pahami. Oh hasil diskusi ternyata muncul kita ada kebinekaan global dan gotong royong menjadi masalah di satuan pendidikan kita. Nah saat kita tahu itu, oh oke, untuk membenahi itu apa saja sih sebenarnya yang bisa menaikkan, gitu kan, atau memperbaiki kebinekaan global maupun gotong royongnya, gitu. Makanya di sini ada keinspirasinya, contohnya kegiatan benahinya. Benahinya akan bersifat sangat-sangat global ya. Oh, dengan mengakses PMM misalkan, guru-guru harus ini yang guru-guru juga harus belajar begitu ya. Ini yang masuk di sini. Kemudian keterkaitan dengan jika nanti ternyata untuk membenahi ini saya butuh anggaran, misalkan kita akan membenahi ini nih, ternyata butuh anggaran, bagaimana? Oh, ternyata kegiatan bosnya yang pas itu mungkin bisa jadi pakai ini, gitu ya. Oh, ada loh sub kegiatan pengembangan diri terkait kebinekaan global melalui PMM dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kami memberikan sampai dengan inspirasi arkasnya agar memudahkan Bapak dan Ibu jika nanti dalam perbaikannya ingin menentukan sebuah kegiatan, gitu ya. Nah, membaca ini sebenarnya cukup seperti itu. Membaca lembar untuk rekomendasi itu seperti itu, untuk memberikan pematik kepada Bapak dan Ibu untuk lebih bereksplorasi. Oke, ada masalah karakter, ada masalah kebinekaan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan agar anak-anak saya lebih berbineka, mereka lebih memahami satu sama lain? Apa yang nggak bisa saya lakukan dengan guru-guru agar anak-anak saya bisa lebih kuat dalam bergotong royong? Ini pematik, gitu ya. Jadi ini membacanya begitu. Makanya di sini tidak ada isian, hanya cukup dibaca, dipelajari untuk mematik diskusi kita kembali. Ngobrol dengan guru-guru lagi. Oke, oh ternyata kita ada akar masalah di sini. Apa yang akan kita lakukan? Nah, barulah kita menuju ke langkah berikutnya di RKT.
Kenapa RKT? Saat Bapak dan Ibu sudah tahu akar masalahnya yang akan diselesaikan, oke, saya akan fokus ke karakter dan tadi karakter dan pembelajarannya. Karakternya misalnya, apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan itu dalam setahun ke depan? Bisa jadi kita perlu anggaran, bisa jadi kita apa namanya mungkin kita tidak perlu anggaran dan lain sebagainya gitu. Nah, Bapak dan Ibu untuk mengisi ini, jadi dokumen ini kami buat sesederhana mungkin sebenarnya untuk apa? Harapan kami Bapak dan Ibu bisa menentukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, contoh. Tadi kan kita bicara karakter. Terus Mas, kenapa karakternya kok yang di sini munculnya akar masalahnya? Oh iya, karena karakter itu kan level pertama bisa jadi karakternya itu rendah, bisa jadi karena satu kebinekaan globalnya, kedua karena tingkat gotong royongnya. Inilah yang harus diselesaikan. Diselesaikan dulu akar masalahnya. Nah, untuk menyelesaikannya bagaimana gitu kan? Nah, Bapak dan Ibu, di sini kami memberikan beberapa kolom yang sebenarnya bisa diisi, yang pengisiannya harapan kami Bapak dan Ibu melakukannya secara urut ya. Jadi memang ada contoh kegiatannya, tapi apakah harus seperti ini? Tidak. Bapak dan Ibu bebas melakukan apapun. Memilih apa saja boleh nggak? Ya boleh. Jika itu memang berhubungan berkaitan ya sangat boleh gitu ya. Contoh, ini contoh ya. Misalnya kita di sini. Oke, kebijakan global. Oke. Oh, untuk kebijakan global, untuk menyelesaikan itu sepertinya kita kita perlu meningkatkan apa namanya eh di di tendi kita nih, atau mungkin di sarpras kita nih misalkan, atau mungkin di apa namanya di proses kita misalkan. Silakan dipilih. Ini untuk 8 standar. Saya yakin Bapak dan Ibu pasti memahami 8 standar jauh lebih paham daripada saya mungkin barangkali gitu ya. Jauh lebih hafal barangkali yang sering buka Arkas dan lain sebagainya gitu ya. Misalnya oke, kebijakan global kayaknya kita perlu mengembangkan guru-guru kita untuk bisa lebih paham dengan kondisi anak-anak kita. Silakan pilih SNP-nya, dipilih dulu SNP-nya, baru pilih sub kegiatannya. Apa? Oh, kita mau ada workshop, ada pembinaan tendiknya, dan lain sebagainya. Silahkan dipilih di sini. Kalau terlalu kecil, bisa di zoom. Nah, bisa di zoom, silahkan. Ini kan teknis ya, saya yakin kalau teknis ini kan tidak perlu kita ajari ya. Kita teknis seperti ini, silahkan di zoom, silahkan dicari. Apa yang akan digunakan? Oh, ternyata misalkan kita mau mengembangkan pendidik, misalkan di sini kita terkait dengan untuk kebijakan globalnya, misalkan kita ambil contoh ya. Oke, misalkan supervisi pelajaran kurang itu. Oke, misalkan administrasi sekolah. Oke, misalkan salah satu tuh, pelaksanaan pemantauan pembelajaran semua mapel guru, misalkan. Ini untuk dalam rangka apa? Dalam menyelesaikan akar masalahnya, Bapak dan Ibu. Jadi dalam memilih ini, Bapak dan Ibu, silahkan dipilih, disesuaikan dengan kondisi Bapak dan Ibu, apa yang akan diintervensi di arkasnya. Kami sebenarnya hanya memberikan alat bantu saja, tidak menentukan apa yang harus Anda lakukan. Karena tetap sekolah, kepala sekolah yang memiliki kewenangan untuk apa yang akan direncanakan. Jadi di EDS ini kami memberikan gambarannya, sudah kita sarankan, oh ada akar masalah di sini loh. Boleh nggak sih, Mas, ini tak isi ngawur? Ya nggak bakal ada yang larang. Ini yang ngawur pun tidak akan ada yang tahu gitu ya. Ini ada ngisi, misalnya asal klik pun misalkan, ini misalkan mohon izin, misalkan seperti ini, apakah ada yang apa namanya menyalahkan? Tidak. Tapi apakah ini berguna? Belum tentu. Kan begitu ya. Makanya isi ini Bapak dan Ibu dengan apa dengan kondisi masing-masing. Mana yang akan Bapak dan Ibu pilih? Silakan sesuaikan. Silakan disesuaikan. Ya, silakan disesuaikan setelah teman yang akan diisi. Ini yang nantinya akan muncul di apa namanya? di di bisa digunakan di RKAS-nya ya, bisa digunakan di RKAS-nya. Oh, misalnya untuk menyelesaikan ini, oh, ternyata saya butuh 2 saja, misalkan. Oh, yang di sini untuk menyelesaikan gotong royong nih. Oh, kayaknya saya harus buat terkait dengan program untuk gotong royong. Saya ingin buat kegiatan lah, saya ingin apa namanya, mungkin dengan penguatan program kesiswaannya lah, misalkan, dan lain sebagainya. Silakan dipilih. Batasannya berapa kegiatan yang harus Anda buat untuk menyelesaikan itu, tergantung. Tidak pernah ada batasan itu. Bapak dan Ibu bebas menentukan itu. Tapi jika tidak dilakukan kan berarti tidak diselesaikan kan begitu ya. Nah, ini untuk sesuatu yang membutuhkan anggaran.
yang nantinya dibutuhkan untuk masuk dalam RKT. Lalu bagaimana Mas jika saya ingin menyelesaikan permasalahan saya tanpa mungkin saya nggak perlu anggaran kok. Contohnya kebijakan global, mungkin saya nggak perlu anggaran. Mungkin saya cukup mengajak anak-anak saya, mengajak peserta didik saya untuk lebih mengenal teman-teman yang lain. Oh, saya ajak jalan-jalan atau mungkin studi banding ke sekolah lain. Nah, misalkan ya kan. Oke, tulis saja. Misalkan di sini yang nggak butuh itu ditulis manual ya. Studi banding ke sekolah lain. Misalkan agar siswa lebih banyak interaksi. Misalkan ini. Oke, hal-hal seperti ini apakah boleh dilakukan? Ya sangat boleh. Ini malah yang harusnya dilakukan karena tidak semuanya melulu berkaitan dengan uang begitu ya. Silakan diisi dan apakah hanya satu 50 juga boleh, tidak masalah. Jadi intinya Bapak dan Ibu pengisiannya ada yang butuh anggaran, ada yang tidak, jumlahnya berapa disesuaikan dengan kondisi. Misalkan gini, Mas, kalau kami nyusun RKT-nya, nyusun arkasnya, semuanya kita gunakan untuk menyelesaikan, misalkan untuk menyelesaikan ini, misalkan eh, 4 akar masalah ini akan kita selesaikan. Ini ternyata butuhnya habisnya mungkin dana bos yang sekarang nggak cukup, misalkan. Ya tidak usah terlalu muluk-muluk, Bapak dan Ibu. Pertimbangkan kondisi SDM, kondisi kemampuan sekolah masing-masing. Seperti dibilang di awal, prinsipnya EDS itu bukan kok apa yang mungkin bagaimana kita menghabiskan uang atau bagaimana kita apa namanya mungkin untuk buat arkas tidak, tapi bagaimana kita melakukan evaluasi dan melakukan proses perbaikan. Makanya fokuskan yang ingin Anda lakukan. Tidak harus semuanya. Fokuskan. Salah satu boleh? Boleh. Tapi laksanakan, kan begitu. Yang sering kali kadang kita membuat perencanaan, tapi akhirnya tidak dilakukan gitu ya. Sudah dianggarkan pun kadang tidak dilakukan gitu ya. Oke, oke, Bapak dan Ibu, silakan ini tinggal diisi nantinya. Sebenarnya kalau ini semua sudah diisi, sebenarnya secara tahapan kita untuk RKT penyusunan selama setahun untuk hal ini selesai. Untuk hal ini. Tapi apakah RKT Bapak dan Ibu hanya ini saja? Ya mungkin tidak. Mungkin ada dokumen lain dan lain sebagainya. Tapi salah satunya adalah dokumen ini. Tinggal apakah nanti misalkan, oh ternyata kita punya dokumen RKT sendiri nih. Satu lagi. Ya hasil dari sini bisa disalin di sana. Atau RKT saya mau tak tuliskan semua di sini Mas, boleh nggak? Ya boleh saja. Sangat-sangat boleh, tidak apa-apa. Gitu ya. Karena pun nanti juga Anda bisa cetak gitu ya. Tapi kalau misalnya, oh ini oke, ini sudah ada gambaran seperti ini akan saya pindahkan ke file RKT kami. Jadi ini menjadi dasar. Evaluasi jadi dasar, oke dari ada data ini, di RKT kami masukkan. Karena nggak mungkin hanya intervensi ini. Nanti kalau bos semuanya dipakai, yang ini dipakai untuk yang di sini semua, malah bingung kepada Ibu, gimana bayar listriknya, gitu kan? Gimana bayar teleponnya, gitu. Ini tetap. Dana-dana yang ada, prioritaskan, ada prioritas, ada Bapak dan Ibu bisa membagi mana sih prioritas yang harus kami selesaikan. Makanya fokuskan di sesuatu. Oke, saya lanjutkan. Jika, jadi sudah kita kasih contohnya, jika Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan ini, RKT sudah selesai, tinggal arkasnya. Di lembar ini sebenarnya Bapak dan Ibu, lembar arkas ini sebenarnya hanya alat bantu untuk mempermudah jika misalkan pas lagi diskusi, udah ada kepala sekolah, ada guru, mosok nggak diselesaikan sampai selesai sekalian sih, masa bikin kok senengannya kok nanggung-nanggung gitu ya. Kita sudah tadi udah tahu akar masalahnya, kita sudah tahu bagaimana menyelesaikannya di RKT, kita udah buat rencana, buat sekalian dihitung biar lebih cepat selesai. Kita siapkan di situ untuk draftnya. Bapak dan Ibu tidak perlu ngisi semuanya, cukup dituliskan saja nomornya. Nomor ini akan memunculkan otomatis yang sudah diisi di halaman sebelumnya. Yang di sini sudah ada kan nomor 1, nomor 2 di sini ada. Nomor 3, meskipun acaan ya. Misalnya ini saya mau izin, saya coba ngisinya acak ya. Meskipun ini nggak urut. Meskipun Bapak dan Ibu ngisinya nggak urut. Sesuai dengan indikatornya misalkan. Bapak dan Ibu ngisinya nggak urut pun tidak masalah. Misalnya ngisinya di sini semuanya nggak urut. Misalkan apa namanya pengisian ininya tidak selalu urut gitu ya. Di mana saja boleh. Itu silakan saja. Nantinya eh, apa? Nantinya
di nomor-nomor ini akan dipanggil di sini. Nomor satu, nomor dua, misalkan ini, misalkan saya izin nomor dua, nanti akan muncul. Nomor dua itu tetap sama kan, nomor dua lagi itu nomor dua, selama Bapak Ibu isinya sama, ya munculnya akan tetap sama gitu ya. Nanti urut di sini. Nah, uraian kegiatan sebenarnya Bapak dan Ibu ini untuk Bapak dan Ibu memasukkan apa namanya, apa saja sih kegiatannya gitu ya. Apa saja sih kegiatannya dan lain sebagainya. Kalau unsur RK, saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah sangat-sangat paham. Misalkan, oke, ini contoh ini misalkan, proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler, pengembangan diri, TIK sebagai wahana kreativitas dan inovasi. Oke, uraian kegiatannya, kita akan membuat workshop atau mungkin kita akan membuat apa namanya praktik baik dengan anak-anak kita kumpulkan, kemudian kita menggunakan basis TIK misalkan. Oke, berarti kita butuh apa? Oh, kita sepertinya kita butuh ngasih narasumber misalkan, atau mungkin kita jangan narasumber, kita ngasih snack dulu misalkan, kita makan lah misalkan, makan ya seperti biasanya saja Bapak dan Ibu, 20 orang gitu kan, seperti biasa saja yang biasa Bapak dan Ibu lakukan. Silakan diisi, harga satunya berapa, 10.000 misalkan, silakan Bapak dan Ibu isi gitu ya. Ini sebenarnya adalah hanya alat bantu saja untuk mempermudah saat kita membahas agar semuanya selesai. Jadi sekali Bapak dan Ibu jalan, di sini terselesaikan gitu. Nanti nggak mikir lagi. Kalaupun nanti memasukkan memasukkan apa namanya ke arkasnya, tinggal dimasukkan saja gitu ya. Ini hanya alat bantu. Jadi harapan kami Bapak dan Ibu dapat mengisi sampai level sini ya. Jadi diisi agar kami juga bisa membaca. Oh oke, yang direncanakan itu sekolah itu sebenarnya sampai di mana ya, nanti diisi semuanya, silakan diisi. Setiap yang Bapak dan Ibu di RKT-nya membutuhkan anggaran, berarti kan ada satu, dua, tiga ini. Artinya, misal saya ngambil tiga saja. Oh ini ada, misalnya ini satu dulu, ini satu. Nanti duanya misalnya ini dua. Kemudian tiganya, nanti dua ini diisi juga. Diisi, diisi, semua diisi ya. Jadi hanya contoh saja, semua diisi gitu ya. Semua masing-masing diisi, silakan diisi. Nah, jika sudah, sebenarnya data-data ini inilah yang nantinya Bapak dan Ibu bisa bisa digunakan dalam nanti mengisi arkasnya gitu kan. Jadi ini hanya contoh saja, ini hanya contoh saja, dan ini sudah diisi semua. Dan ini sudah kita isi ya. Misalkan ini saya coba lengkapi saja, dan 5 orang. Ini seperti biasa lah. Saya yakin Bapak dan Ibu kalau untuk membuat ini tidak tidak asing ya. Nah, isinya silakan diisi di sini, Bapak dan Ibu. Oke, ini kita isi. Ini contoh saja. Oke, jadi dari sini Bapak dan Ibu, jika ini sudah diisi, pertama, Bapak dan Ibu bisa melihat sebenarnya yang akan kita intervensi untuk menyelesaikan kita ini kira-kira butuh duit berapa sih, ya? Kira-kira butuh duit berapa sih untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah uh, kita kita selesaikan gitu ya? Apa saja sih yang akan kita intervensi untuk setahun ini? Nah, kapan hal ini dilakukan, Bapak dan Ibu? Gitu ya. Kapan sih sebenarnya kita membuat ini? EDF ini tidak pernah terbatas kapan Bapak dan Ibu bisa melakukannya, sebenarnya kapan saja. Tidak pernah ada waktu yang pasti, oh saya harus melakukan ini di uh, awal bulan, oh saya harus melakukan ini di awal tahun, oh saya harus melakukan ini di akhir tahun. Tidak pernah ada. Karena sekali lagi, EDS ini hanya alat bantu untuk Bapak dan Ibu. Nah, jika ada perkembangan yang dirasa perlu dievaluasi, ya monggo. Apakah kita perlu melihat ini gitu ya? Nah, saat ini, mohon izin, sampai dengan saat ini, tools ini yang bisa kami siapkan dan sediakan untuk membantu Bapak dan Ibu. Nah, kalau ini sudah diisi semuanya, di sebelumnya Bapak dan Ibu, memang kami tidak pernah, ini sebenarnya prosesnya sudah selesai ya, sudah diisi, sudah selesai, ini tinggal di save seperti tadi, kan ada di panduannya, di save, disimpan. Saya kira itu tidak perlu saya jelaskan lah, saya sudah bisa disimpan menggunakan nama sekolah dan lain sebagainya. Silakan ini disimpan, ini filenya sudah jadi. Oke, saya kembali lagi, ini kita sudah ngisi semua ya, ini mohon izin saya stop share dulu, kita sudah ngisi nih, sudah semuanya selesai.
kemudian saya kembali lagi ke sini. Jika tadi sudah diisi semuanya, Bapak dan Ibu, eh, kita sudah mengisi RKAS-nya juga sudah kita isi, EDS kita sudah punya dan lain sebagainya, dokumen kita sudah ada. Sebenarnya apa yang akan kita lakukan kalau mau izin di tahun sebelumnya? Dokumen itu sebenarnya menjadi bagian dari satuan pendidikan. Itu dokumen milik Anda sendiri. Ya, yang tahu itu siapa? Ya kepala sekolah, guru-guru yang itu sebagai dasar nyusunnya, gitu kan, nyusun sebuah perencanaannya, gitu ya. Nah, di tahun ini Bapak dan Ibu, kami dari Direktorat PMPK, kami membutuhkan feedback dari Bapak dan Ibu semuanya. Dan jadi EDS mohon izin kita keluarkan dulu kalau tidak salah di bulan Juli ya. Di bulan Juli kita launching untuk rapor dan kita baru bisa memasukkan itu gitu ya. Tahun lalu 2023 kita baru ada EDS. Nah, di tahun ini kami ingin mengharapkan kami mendapatkan feedback dari Bapak dan Ibu semuanya. Saat ini mungkin memang untuk mengunduhnya di rapor masih belum. Karena tadi disampaikan Mas Rifki, rencana tanggal 5 Maret rencananya akan ada rilis terkait dengan rapor pendidikan yang terbaru. Nanti akan ada di dalamnya. EDS kita juga akan ada di dalamnya. Ada beberapa perubahan-perubahan di EDS, ada sedikit perubahan yang kita masukkan. Harapan kami nanti di tanggal 5 semuanya bisa mengunduh kembali untuk menggunakan file yang baru gitu ya, untuk kita gunakan. Nah, tapi satu hal yang mungkin masih baru juga, kami ingin mendapatkan feedback kepada itu. Kayak tadi sampaikan Pak Direktur, kita perlu masukan untuk bagaimana pembenahan dan lain sebagainya. Makanya di sini sekalian di forum ini juga saya sampaikan, kami membutuhkan Bapak dan Ibu untuk bisa mengunggah dokumen EDS yang sudah diisi. Jadi saat sudah diunduh, kemudian diisi seperti tadi, kita kondisi udah hasil isian bersama, kami mengharapkan untuk mendapatkan feedback. Feedback ini dari apa? Dari dokumen yang sudah diisi oleh Bapak dan Ibu. Ya, jadi EDS-nya tadi kan udah diisi, disimpan ya. Nah, setelah disimpan, kami harap Bapak dan Ibu bisa masuk ke link yang kami berikan untuk nanti diupload. Link ini nantinya akan kami sebarkan ke Bapak dan Ibu, mungkin khususnya melalui teman-teman PSP khususnya, dan juga melalui kanal-kanal kami yang ada di Direktorat PMPK, dan mungkin di beberapa setiap kegiatan kita yang terkait dengan PBD akan kami sampaikan ke teman-teman SLB. Karena ini hanya untuk SLB ya, terkait untuk penggunaan EDS-nya. Untuk mengunggah EDS ini. Nah, mengunggahnya di mana? Di link yang sudah kami siapkan. Kalau di sini sudah kami siapkan linknya. Pokoknya. Nah, kenapa kok tahun ini kok Mas Agung kok kita minta diunggah? Kan itu tadi dokumen sekolah. Itu kan untuk evaluasi sekolah yang kita gunakan untuk sekolah gitu ya. Betul memang, jadi dokumen IDS itu memang milik sekolah dan itu digunakan untuk sekolah membuat perencanaan sebagai dasar ya, dasar penilaian mandiri. Tapi kami dari direktorat, kami membutuhkan feedback, kami ingin mencoba menganalisa kondisi Bapak dan Ibu untuk apa? Untuk perbaikan. Perbaikan dari apa? Seperti kita ketahui saat ini, mungkin untuk kalau kita bicara AN-nya saat ini kan masih baru untuk anak-anak kita yang mungkin tunadaksa dan atau uh, sensorik ya, yang apa tunarungu ya, yang mereka tidak ada hambatan intelektual. Apakah ternyata nanti dari sini ternyata mungkin ada hal yang harus bisa kita kembangkan ke yang lain? Oh, Bapak dan Ibu yang belum punya rapor pendidikan saat mereka sudah membuat EDS, sebenarnya apa yang paling sering muncul di sini permasalahan kita? Feedback inilah yang kami butuhkan untuk coba kami analisa, dan kebetulan nanti dari tim kami yang akan melakukan analisa, jadi kami perlu bantuan Bapak dan Ibu nanti setelah membuat EDS, harapan kami bisa diunggah ke link yang sudah kami siapkan. Lalu kapan Mas ini ngunggahnya gitu ya? Sekarang Mas, yuk jangan sekarang kan belum membuat gitu ya, ya tidak sekarang. Nanti setelah ini Bapak dan Ibu, apalagi nanti tanggal 5 nanti akan ada rilis ya, ada rilis yang terbaru. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa menggunakan dokumen EDS yang lebih baru. Apakah ada perbedaan dokumen yang diunduh tahun 2023 dengan yang sekarang? Ya, ada sedikit. Jadi ada sedikit perbedaan dari unduhan tahun 2023 dengan unduhan tahun 2024. Di antaranya baik itu ada pewarnaan, kemudian beberapa pemaksimalan pembacaan jawaban. Karena di yang lama mungkin Bapak dan Ibu yang mengisinya diisi seperti kayak tadi saya ngawur terus ngisinya cuma di kolom tengah doang.
sering semua dari awal, biasanya tidak akan muncul nilainya. Dan itu juga namanya cheating gitu ya. Itu namanya mosok ngisinya kok semuanya di tengah semua, itu kan ya nggak logis ya. Jadi itu juga, tapi sudah kami perbaiki. Nanti EDS yang terbaru akan muncul di rapor pendidikan saat rilis yang pertama. Itu mudah-mudahan kita sudah muncul di sana gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengunduh itu. Setelah itu, Bapak dan Ibu ya pastinya silahkan untuk masuk login di rapor pendidikannya masing-masing. Login, kemudian nanti silahkan mengunduh. Untuk yang memiliki nilai asesmen rapor pendidikan, silahkan gunakan rapornya. Kami perlu nggak Mas buat EDS-nya? Kan sudah punya rapor. Itu lebih jelas, lebih lengkap. Pakai itu. Nah, kalau yang memang tidak punya, atau mungkin tidak memadai, atau tidak bisa ikut AN, silahkan menggunakan EDS. Silahkan diunduh EDS-nya. Kemudian, silahkan berdiskusi dengan guru, mohon untuk luangkan beberapa jam, gitu ya. Karena kalau mungkin sepertinya kalau setengah jam kayaknya kurang ya. Luangkan beberapa jam untuk duduk kepala sekolah dengan guru-guru untuk mengisi EDS ini. Nantinya EDS ini kami mohon untuk bisa dikirimkan diunggah kembali melalui tautan berikut ini. Jadi nanti melalui tautan ini sebenarnya hanya semacam Google Form Bapak dan Ibu, semacam form untuk mengumpulkan saja. Nanti Bapak dan Ibu bisa uploadnya dan kami jamin bahwasannya dokumen ini memang nanti hanya ada di kami. Nanti hanya ada di Direktorat PMPK, dari tim kami yang akan pengolahan dan lain sebagainya. Jadi harapannya setelah membuat, menyusun, Bapak dan Ibu bisa untuk menguploadnya. Nanti untuk tautan upload akan kami share, akan kami bagikan kembali mungkin dengan media yang agak lebih baik gitu ya. Ini sementara ini kami masih tuliskan dalam bentuk tulisan seperti ini, tapi nanti akan kami buatkan dalam sebuah mungkin semacam postingan atau apa yang lebih enak ya untuk upload ini. Nanti akan kami siapkan untuk nanti kami share ke Bapak dan Ibu di sekolah penggerak atau Bapak dan Ibu di seluruh Indonesia yang di SLB termasuk ke dinas, dan juga nanti akan kami siapkan suratnya agar mungkin dinas juga mengingatkan dari tautan ini begitu. Jadi ini yang mungkin coba kami awali pada Bapak dan Ibu semua terkait dengan nanti kenapa kita juga kami membutuhkan feedback untuk Bapak dan Ibu bisa mengupload dokumen EDS yang sudah diisi. Dan nanti dokumen terbaru tentunya dengan versi yang terbaru ya. Jadi kita ada versi yang terbaru nanti di tanggal 5. Karena saat ini sepertinya masih hibernate, jadi masih kita siap-siap nih, tanggal 5 akan ada rapor baru. Wah, ini seperti apa hasilnya? Teman-teman yang ada nilai AN dan lain sebagainya kita nanti bisa cek. Yang belum, nanti EDS kita ada di yang terbaru di tanggal saat rilis nanti ya. Itu Bapak dan Ibu. Baik. Jadi ini untuk pengisiannya. Nanti ini pengisiannya sebenarnya pengisian secara sederhana saja. Nanti ngisi dilengkapi namanya, kemudian NPSN-nya berapa, karena ada nama sekolah kan. Karena EDS ini kan bukan kalau sudah dibuat kan akhirnya tidak jadi milik pribadi, tapi milik sebuah satuan pendidikan gitu ya. Nanti nama NPSN-nya, nama sekolahnya, dan silakan diupload untuk silakan diunggah untuk file EDS-nya. Nanti hanya ada semacam Google Form, dalamnya nanti memuat itu dan silakan diupload. Itu nanti akan masuk ke server kami, dan nanti dokumen yang Bapak dan Ibu upload akan menjadi masukan bagi kami untuk kami coba analisa dan kita buat nanti akan kita juga mungkin akan kita diskusikan bersama juga lagi dengan Bapak dan Ibu semuanya di SLB. Jadi ini Bapak dan Ibu beberapa hal yang terkait dengan untuk EDS yang mungkin bisa kami bagi gitu ya. Jadi tadi kalau untuk teknisnya secara filosofi tadi sudah sampaikan Mas Rifki ada cukup banyak, dan saya yakin dalam 2 tahun ini Bapak dan Ibu sudah cukup sering kalau kita bicara rapor pendidikan dan PPD. Oke, secara filosofi kita semuanya saya yakin Bapak dan Ibu sudah mulai tahu, tapi sekarang saatnya kita bergerak. Harapannya apa? Seluruh SLB kita, baik yang ikut AN ataupun tidak ikut AN, kita juga dapat melakukan perencanaan dengan baik. Kita awali. Terkadang yang susah itu kan kita untuk mengawalinya. Ya, bagaimana kita untuk mengawali itu? Seringkali proses-proses yang kita lakukan seringkali sebenarnya kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya sudah melakukan. Ya, hanya saja mungkin tidak terdokumentasikan dan lain sebagainya. Jadi proses-proses ini kerangka berpikir yang harapan kami, tujuan kita apa sih
Semuanya sama, tujuannya hanya satu, bagaimana layanan pendidikan kita semakin baik untuk anak-anak kita. Tadi di chat saya juga baca, oh tujuan kita ini kemandirian Mas, yang itunya anak-anak kita agar bisa mandiri. Betul, saya sangat sepakat itu, kami sepakat itu. Tapi untuk mencapai ke sana, tujuan kemandirian, untuk anak-anak kita juga perlu membuat perencanaan yang baik untuk anak-anak kita. Bagaimana agar anak-anak kita bisa mandiri? Oh, kita harus berikan tempat pembelajaran yang nyaman. Oh, kita harus membuat atau guru-guru kita juga harus menguasai hal-hal untuk mensupport itu. Oh, guru-guru kita harus menguasai apa? Oh, kita dalam pembelajaran harus begini. Oh, kita harus menyampaikan ke orang tua, berkolaborasi dengan para orang tua. Misal. Tidak ada satuan pendidikan atau sekolah yang baik yang mereka melakukan, yang mereka tidak melakukan kolaborasi-kolaborasi seperti ini. Jika kita lihat seluruh sekolah yang apalagi kalau kita bilang mungkin di apakah kita lihat di film-film saja, saya tidak akan berandai-andai, saya hanya melihat di film-film saja. Bayangkan saat idealnya film bagaimana saat anak-anak di luar negeri, mungkin di Jepang ataupun mungkin di Amerika, di film-film saat mereka bersekolah dengan kondisi mereka, melihatnya kan oh mereka dengan guru dengan apa posisinya mereka bisa saling open, bahkan saat posisi oh film-film Amerika yang mereka mau ada beasiswa olahraga misalkan sampai sebegitunya gitu ya, oh mereka sampai berjuang gimana caranya mereka masuk timnas gitu ya. Hal-hal seperti ini bisa kita lakukan dengan saat kita juga melakukan perencanaan dengan baik, kita melakukan koordinasi dengan orang tua. Bagaimana saat film luar negeri, bahkan guru-guru sekolah juga ngobrol dengan orang tuanya, saling support gitu kan. Apa nih ada proyek apa yang bisa dilakukan bareng-bareng, orang tuanya terlibat gitu ya. Saat ada acara apa, oh mereka semuanya datang. Ini di TV-TV ya. Tapi saat kita lihat itu saja, alangkah indahnya jika hal itu bisa tercipta. Makanya di indikator-indikator yang kami masukkan pun, termasuk dengan bermitra dengan orang tua, juga kita jadikan indikator prioritas. Jadi ini Bapak dan Ibu beberapa hal yang terkait dengan EDS yang mungkin bisa kami sharing. Nah, terus ini tadi, ini ada juga pertanyaan ini langsung ya. Mungkin nanti sebelum itu beberapa chat yang ini kebetulan salah saya pas membaca langsung saya baca juga gitu ya. Jadi kayak contohnya misalkan apakah pengisiannya langsung selesai atau bisa dicicil? Bisa dicicil, Bu. Kalau memang pas sekali ketemu ternyata waduh ada tamu belum sampai selesai, di-save dulu. Di-save dulu ya, di-save dulu di komputer itu, kemudian nanti dilanjutkan lagi. Tapi ini saya tadi kelupaan, mohon maaf. Bapak dan Ibu membuka file EDS jangan di worksheet ya. Jadi maksudnya begini, dokumen itu diunduh dulu, di-download dulu, disimpan di komputernya. Boleh di komputer guru, kepala sekolah silakan. Disimpan dulu. Jadi membukanya jangan pakai yang di worksheet. Kan kadang ada itu membuka XLS pakai aplikasinya Google ya. Itu online maksudnya dibuka secara online. Itu rumusnya tidak akan terbaca. Jadi pengertiannya bisa offline. Jadi offline saja diunduh file Excel-nya yang dibuka ya. Kalau itunya boleh, nanti itunya apa namanya dicicil bisa nggak? Oh sekarang nggak belum selesai, ya dilanjutkan nanti. Yang utama jangan sampai ini membebani Bapak dan Ibu. Ini bukan beban, ini karena bentuk evaluasi. Kalau evaluasi nanti malah jadi beban, wah nanti malah nggak ada yang melakukan evaluasi. Ya, jadi kita memberikan fleksibilitas yang lebih, Bapak dan Ibu bisa melakukan ini kapan saja, belum selesai dilanjutkan. Ya, seperti itu. Kemudian eh, sekalian saja mungkin tadi ada beberapa hal, misalkan mohon ini ada ini, coba ini saya sekalian ya. Mohon penjelasan apa masalahnya sehingga rapor pendidikan hasilnya minim tentang pengembangan guru, sedangkan pembinaan melalui pelatihan keluar dalam ini yang di rapor pendidikan. Oke. Kalau yang di rapor pendidikan Bapak dan Ibu, indikatornya ada dari beberapa hal ya. Jadi tidak hanya dalam satu aplikasi, tapi dari beberapa data, termasuk di data Dapodiknya, kemudian di SIM PKB dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, pendataan itu termasuk saya melanjutkan ini ya. Ini ada kaitannya juga dengan yang PBD dan lain sebagainya. Basis dasar utama Bapak Ibu dalam satuan pendidikan itu kan dalam pengelolaan saat kita belum berbicara kualitas untuk bagaimana kualitas anak-anak kita, ada satu hal yang saya ingin Bapak dan Ibu pastikan, apa itu? Kualitas data satuan pendidikannya. Kenapa? Karena kualitas data yang diisi oleh Bapak dan Ibu itu menjadi dasar seluruh kebijakan. Termasuk rapor pendidikan.
rapor pendidikan tidak hanya murni dari asesmen nasional, tidak. Rapor pendidikan itu dari berbagai hal. Mulai dari hasil AN, AKM, kemudian Dapodik, BPS, dari berbagai hal ya. Nah, jika data-data ini saja tidak update atau mungkin bahkan mengisinya tidak sesuai kondisi, ya bisa jadi akhirnya kebijakan menjadi tidak pas. Gitu ya. Nanti kalau ini mungkin bisa dicek kembali di apakah nanti Dapodiknya, di PKP dan lain sebagainya. Termasuk data-data baik itu data Sarpas, peserta didik dan lain sebagainya. Seperti halnya saat tadi saya bilang kepesertaan AN sangat sepele, tapi sangat berefek. Kenapa? Bapak dan Ibu salah dalam memilih centang saja jadi masalah. Contoh, ada anak-anak kita yang ternyata dia memiliki hambatan sensorik rungu. Tapi dia mohon izin misalkan beliau ternyata di disabilitasnya dia ternyata juga punya misalkan autism. Yang harusnya dia tidak bisa ikut AN. Tapi di Dapodik Bapak dan Ibu yang dipilih hanya yang rungu saja. Otomatis sistem tidak akan tahu jika ternyata ada autism di anak tersebut. Saat penarikan data, otomatis data akan membaca, oh si anak ini bisa ikut AN. Begitu ya. Nah, akhirnya nanti dia jadi sampling, pas waktunya pelaksanaan dia nggak bisa. Wah, nggak bisa Pak, wong anak saya autis kok disuruh ikut ini gimana? Loh, karena apa? Datanya tadi. Makanya pendataan itu di awal menjadi basic segala hal. Untuk hal-hal terkait itu tadi diperbaiki dari mana? Dimulai dari yang paling kecil. Dari apa itu? Dapodiknya. Yang diisi oleh setiap operator di satuan pendidikan. Ya, jadi ini Bapak dan Ibu beberapa hal ini tadi yang sekilas ya, karena kebetulan ini tadi sekilas. Apakah nanti mungkin Mas Rifki apakah kita akan ada yang ngobrol atau gimana? Saya akan mengikuti. Tapi saya rasa sebenarnya ini ya yang mungkin bisa saya bagi. Oke. Oh ini sekalian ini karena pas buka chat kebetulan ini ada chatnya Pak Irwanto. Oh selamat sore Pak Irwanto. Aduh dari Papua ini. Baik. Ini sekalian saja, nanti kalau nanti kita sempat untuk kita open, akan kita open, tapi saya coba bacakan dulu ya sekalian. Oke, bagaimana cara pemanfaatan rapor pendidikan dan evaluasi di sekolah kaitan dengan penyusunan RKAS? Apakah rapor pendidikan dan IDS tahun ini digunakan untuk RKAS tahun berikutnya? Oke, kemudian adakah cara yang mudah untuk menyusun RKAS? Sekolah SLB SATAP, misalkan SDLB, rapor pendidikan, SMP EDS, SMA LB, rapor pendidikan, mohon penjelasan. Oke, baik. Jadi gini, kalau dari pertanyaan Pak Irwanto adalah satu, yang misalkan ini kita dapat rapor pendidikan atau saat ini misalnya besok ini ya tanggal 5 Bapak dan Ibu buka rapor bagian IDS itu dipakai buat kapan gitu ya. Oke. Itu bisa digunakan Bapak dan Ibu satu jika itu bisa dilaksanakan dengan cepat maka ajukan untuk perbaikan secepatnya. Tidak perlu menunggu sampai dengan tahun 2025. Saat ada, kan tetap ada kemungkinan untuk melakukan revisi anggaran. Silakan dilakukan itu. Oh ternyata dari kemarin kita sudah membuat RKAS nih Pak, sudah membuat Pak. Tapi terus muncul kita ternyata hasil yang terbaru, ada perubahan ini lebih urgent. Silakan digunakan. Jangan diajukan itu. Ya, jadi silakan secepatnya melalui revisi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yang tadi adakah cara, misalkan ini tadi oke, karena kita satu atap ya, ada SDLB-nya dia ikut AN misalkan. Yang SMPLB nggak ikut. Yang SMA, yang jenjang SMA juga nggak ikut. Berarti yang SD punya rapor nih. Tapi yang SMP, SMA nggak punya rapor. Ini gimana Mas? Gitu ya. Jika secara perencanaan, betul Bapak dan Ibu, bahwasanya tidak mungkin karakternya SD, SMP, dan SMA itu digabung. Tidak saat ini belum memungkinkan untuk menggabungkan nilai satu atap dalam satu nilai yang sama. Contohnya misalkan, ini misalkan ya, misalkan tiga-tiganya ada nilai dulu nih. Siswa SD punya nilai, SMP punya nilai, SMA punya nilai. Bisa nggak nilai SD ditambah nilai SMP ditambah nilai SMA dibagi 3? Kan nggak bisa. Ya, makanya tetap harus masing-masing. Nah, tapi masakan Mas kita mau bikin perencanaan yang ikut AN hanya SD nih, yang punya rapor pendidikan hanya SD. Yang SMP SMA bagaimana Mas? Apakah SMP bikin EDS sendiri, SMA bikin EDS sendiri gitu ya? Pada dasarnya Bapak dan Ibu sebenarnya tidak perlu begitu juga. Yang rapor untuk SD silahkan digunakan.
Karena apa? Mungkin ada hal eksplisit yang di SD untuk rapornya, contohnya apa? Literasi numerasinya. Yang tidak mungkin itu kita dapatkan dari EDS. Gunakan itu. Terus apakah akhirnya terus literasi numerasinya juga berlaku di SMP SMA? Ya enggak juga, enggak bisa kita judge begitu. Itu untuk SD, eksplisit SD. Yang untuk SMA, SMP bagaimana? Dalam membuat perencanaan, nantinya kan akan digabungkan dari hasil rapornya seperti ini, yang rapor SD, yang SMP SMA, kepala sekolahnya kan sama ya, satu ya. Guru-guru yang jenjang SD, yang SMP, guru-guru yang jenjang SMA dikumpulkan bikin EDS. Kan tetap jadinya satu. Yang SMA butuh apa? Perencanaannya dibuat. Karena arkasnya akan disusun hanya satu kali. Sekarang arkas sekarang kan apalagi tidak terpisah ya. Kalau nggak salah juga yang versi terbaru tidak ada lagi. Kalau dulu mungkin di subkomponen apalagi yang beberapa kan dulu masih dipisah-pisah. Sekarang kan semuanya jadi satu. Ya otomatis perencanaannya pun juga akan menjadi satu. Tidak perlu. Jadi sebenarnya cukup satu saja. Dan jika ada hal-hal umum, misal dari rapor, kalau saya pribadi, saya akan lebih memilih untuk menggunakan data yang paling dekat. Contohnya, misalkan bisa nggak Mas saya sebenarnya nggak bikin EDS, saya pakai hasil rapornya yang SD aja, tapi tak pakai untuk pertimbangan semuanya. Boleh nggak sih? Ya boleh-boleh saja sebenarnya, sah-sah saja. Jika Bapak dan Ibu merasa yakin bahwasanya memang itu sesuai dengan kondisi sekolah Bapak dan Ibu. Ya, jadi tidak perlu lagi harus nyari, wah saya harus nyari rata-ratanya di daerah saya yang jenjang SMP. Nggak usah. Oh yang dekat saja, yang dipakai yang punya kita saja. Karena apa? Yang paling dekat dengan kita itulah yang paling relevan untuk kita gunakan. Ya, jadi nanti bisa, Pak. Nanti untuk yang SD silakan itu dari rekomendasi rapornya bisa digunakan. Yang SMP SMA pakai IDS nggak? Bisa. Dikombin boleh nggak? Ya sangat boleh. Hasil rapornya ada. Saat nanti bikin RKT dijadikan satu sama IDS-nya. Bisa nggak? Ya bisa saja kan? Harusnya kan tinggal dimasukkan. Ya, atau sebaliknya. Pakai formnya raport, nanti hasil IDS-nya dibawa ke situ. Sama saja. Karena pada dasarnya di alat bantu yang dirapor pun sama. Saya yakinkan sama dengan yang di EDS yang sudah kita susun gitu ya. Oke. Terus kemudian saya rasa itu ini apa lagi nih? Oke, ini yang tidak muncul by EDS atau oke, ini ada dari Bu Neneng ya, mau pencerahan di sekolah saya terdapat 3 jenjang pendidikan SDLB, SMPLB dan SMALB. Yang SDLB muncul rapor, yang SMALB muncul EDS, tapi yang SMPLB tidak muncul EDS ataupun rapor pendidikannya. Baik, kalau ini di aplikasi mungkin yang di rapor pendidikan, ini mungkin bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, satu bisa jadi mungkin yang saat dimasukkan terkait dengan partisipasi, mungkin, atau secara pendataan saat kita tarik data dapodiknya, Bu. Jadi kalaupun nanti misalkan, kalau IDS-nya, misal Bapak dan Ibu ada yang tadi mungkin kesulitan dalam mengakses, ternyata saat masuk, kita tidak ada nih, nama saya nggak ikut AN, dan saya nggak bisa akses rapor, Mas. Silakan segera laporkan agar kami tidak lanjuti. Karena harusnya seluruh sekolah ada. Kemudian, kalau ada yang seperti kasus Ibu Neneng ini, SD-nya muncul rapor pendidikan, SMA-nya ada EDS, tapi SMP-nya kok nggak muncul, Mas? Mungkin mungkin saya harus cek ya, tapi mungkin bisa jadi karena pertama yang dibaca adalah kepesertaan AN. Saat pendataan, terus kemudian, oh yang SMA ini ternyata sebenarnya dia ada partisipasinya tapi tidak memadai. Maka yang tidak ikut sama sekali akhirnya ketumpuk dengan itu. Itu mungkin, gitu ya. Jadi itu nanti boleh bisa nggak Mas yang EDS yang kami gunakan yang hasil dunutannya dari yang SMA. Kalau yang EDS boleh saja. EDS filenya hanya satu, Bapak dan Ibu, yang diunduh baik itu di jenjang SD, jenjang SMP maupun SMA. Saat unduh EDS-nya hanya satu versi ya, kalau untuk EDS ya. Tapi kalau untuk rapor, tetap masing-masing. Jika Bapak dan Ibu punya 3 rapor, ya silahkan dibuka tiga-tiganya. Itu akan ada perbedaan yang mungkin signifikan karena penilaiannya objektif. Tapi kalau untuk EDS, satu. Itu nanti bersifat sama, bisa digunakan di semuanya. Karena filenya hanya satu. Ya, oke. Wah, ini ada lagi yang pengisian. Oke, baik. Ini cukup panjang. Coba saya baca ya. Ini dari SLB Starkit. Bapak, pengisian data untuk tegak diagnosa siswa terkadang di SLB pelosok masih sangat kurang. Mendatangkan tenaga ahli kerja bisa butuh biasa yang tidak sedikit.
butuh biaya kali ya. Oke. Dengan kategori A, B, dan D secara sosial terlihat, namun untuk kemampuan kognitif dibutuhkan pemeriksaan lebih dalam, sehingga terbatas di data mereka dengan hambatan daksa bisa dilakukan secara asesmen nasional. Namun dalam real life-nya seperti masuk CP dan lain sebagainya. Guru membantu. Oke, baik. Ini seperti case yang saya sampaikan tadi, ada case-case saat pelaksanaan AN. Bapak dan Ibu, untuk siapa saja yang eligible atau mungkin bisa masuk dalam kategori mereka yang bisa ikut AN. Secara peraturan tadi ada disabilitas fisik, baik tunadaksa. Kemudian ada disabilitas sensorik yang tunarungu disabilitas sensorik rungu dan atau wicara ya. Nah, selain itu dan itu pun masih ada lagi tambahannya Bapak dan Ibu. Tidak ada hambatan lain bisa mengerjakan secara mandiri ya dan tidak ada kendala eh, apa namanya tidak ada hambatan intelektual. Jika peserta didik Ibu ada hambatan itu, maka harusnya di beliau Ananda tidak bisa ikut. Makanya sekali lagi Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak seluruh SLB, nanti mari kita sama-sama ingatkan seluruh SLB kita, pastikan saat nanti akan pelaksanaan AN, dipastikan datanya betul. Ya, saat DNS menuju ke DNT, pastikan datanya betul, data peserta didiknya. Itu yang harus kita pastikan. Ya, karena itu menjadi kunci. Jadi kalau memang si anak memang tidak mampu dan anak memang kondisinya dia memang tidak bisa melakukan itu, ya tidak mungkin kita paksa. Ya, karena kondisinya. Tapi jika Bapak dan Ibu ada anak-anaknya yang mampu, ya kenapa tidak? Mereka bisa ikut, ya ikut. Apapun hasilnya. Yang sering kali salah adalah proses saat kita berbicara, oke, ini akhirnya guru-gurunya mungkin dan lain sebagainya. Ya tidak mungkin saya akan berpikiran negatif gitu ya. Saat kami melihat data, pikiran kami adalah ya tetap berpositif thinking. Yang melakukan adalah anak-anak. Ini adalah hasil belajar anak-anak kita. Meskipun kadang, oh ini ada SLB literasi numerasinya 100, gitu kan luar biasa gitu. Terus, tapi apa itu salah? Enggak. Tidak bisa kita salah. Nah, makanya kita meningkatkan kesadaran dari mana? Dari kita sendiri. Ini yang selalu saya ingatkan. Kondisi anak-anak kita, jika memang anak-anak kita tidak mampu, atau mungkin tidak anak-anak kita tidak eligible, tidak sesuai dengan kondisinya, di-update dapodiknya, saat nanti penentuan DNS ke DNT untuk AN, silahkan dipastikan apakah anak tersebut layak atau tidak. Agar, pertama, nanti partisipasinya bisa maksimal. Yang ikut yang memang eligible, yang ikut memang mereka tidak punya hambatan yang lainnya. Ya, karena kalau di SLB tidak mungkin saat ini kita paksa semuanya. Ya, maka dan dari sebab itulah Bapak dan Ibu, salah satunya dari sebab inilah kami membutuhkan feedback dari Bapak dan Ibu untuk mengirimkan EDS-nya kembali ke kami yang sudah diisi ya. Salah satunya untuk apa? Jika nanti kami bisa mengolah ini, kami analisa, hasil unggahan dari Bapak dan Ibu akan kami analisa untuk kita membuat bagaimana sih sebenarnya mungkin kita bisa menemukan strategi baru atau hal baru dalam bagaimana kita menilai atau kita melakukan hal-hal baik itu untuk dievaluasi maupun perencanaan, bahkan mungkin di prosesnya saat nanti untuk pengambilan sampling dan lain sebagainya. Jadi ini data yang mungkin sangat kami butuhkan, yang nanti harapannya kami bisa dapatkan saat Bapak dan Ibu mengupload kembali untuk EDS ini gitu ya. Nah, saya rasa Bapak dan Ibu, saya rasa itu ini tadi saya sebenarnya sudah cukup banyak ini. Wah, ini saya lama sekali tadi ngomongnya. Sebenarnya sudah cukup banyak dan sebenarnya slide-nya juga sudah habis sepertinya.